Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami memohonkan izin Bapak Kepala Balai Dikmen pada pagi ini tidak bisa membersamai kita bersama, dikarenakan pada pagi ini beliau agendanya padat sekali Bapak Ibu, menghadiri kegiatan di beberapa sekolah sehingga tadi mendisposisi kepada kami untuk mencukupkan kegiatan ini. Kami berbagi tugas, namun Bapak Kepala Balai bertitip salam pada Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih dengan kesibukan yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu masih bisa meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami di forum Zoom ini, semata-mata dalam rangka untuk apa Bapak Ibu? Untuk kami berupaya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk berkenan mengikuti seleksi PGP Angkatan 11 ini. Nanti bersama kita akan dipandu oleh dua guru penggerak ya, yang sudah lolos sebagai guru penggerak, akan mendampingi Bapak Ibu untuk memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Bapak Ibu semuanya, apa itu guru penggerak, kemudian bagaimana Bapak Ibu nanti bisa sukses mengikuti guru penggerak, nanti akan di-share oleh Bapak Topari dan juga Ibu Cahyani. Bapak Kepala Balai Dikmen, Bapak Ibu berpesan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk PGP Angkatan 11 ini merupakan PGP yang terakhir Bapak Ibu. PGP terakhir di mungkin Kabinet Pak Jokowi ya, di 5 tahun ini. Dan untuk tahun berikutnya di tahun 2025 ke sana nanti kita belum tahu apakah akan berlanjut program ini begitu. Tetapi kalau sesuai dengan MOU dari pusat dan daerah itu, program-program Merdeka Belajar itu nanti akan diserahkan kepada daerah. Nah, melihat unit kos Bapak Ibu yang kemarin disampaikan oleh BBGP untuk menyelesaikan guru penggerak ini, unit kosnya itu 14.500.000. Nah, untuk daerah ini terlalu besar Bapak Ibu, dan kemungkinan belum bisa itu kalau daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program guru penggerak dengan unit kos yang begitu besar begitu. Nah, untuk itu pesan dari Bapak Kepala Balai Dikmen untuk PGP Angkatan 11 ini nanti mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi ya, berkompetisi mengikuti seleksi PGP ini. Dari data yang kami dapat Bapak Ibu, untuk guru penggerak di tingkat jenjang SMA dan SMK itu masih sangat sedikit. Untuk guru penggeraknya saja itu sampai dengan angkatan sekarang ini ya, angkatan 67 itu sudah guru penggerak itu baru 23, sedangkan yang CGP yang masih proses pembelajaran dan belum lulus itu totalnya 35 orang kalau data yang kami punyai. Nah, untuk itu kami mendorong dari Balai Dikmen, mendorong Bapak Ibu semuanya agar di angkatan 11 ini memanfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu, sehingga nanti guru penggerak untuk jenjang SMA itu merata dan bertambah banyak, merata di semua sekolah, sehingga nanti salah satu tugas guru penggerak untuk menggerakkan komunitas belajar itu bisa optimal di masing-masing sekolah. Itu pesan dari Bapak Kepala Balai Dikmen. Nah, untuk itu pada kesempatan ini Bapak Ibu nanti akan di-coaching ya, didampingi oleh Pak Topari dan Bu Cahyani. Apa toh kiat-kiat nanti biar lolos ya, bagaimana nanti cara mendaftar menjadi guru penggerak itu nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Topari dan juga Bu Cahyani pada forum ini. Yang terpenting Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu itu mempunyai minat dan niat ya. Minat dan niat untuk mengikuti program ini,
dan punya komitmen ya tentunya nanti setelah lolos program ini punya komitmen untuk mengikuti seluruh program pembelajaran untuk menjadi guru penggerak ini. Nah, kalau Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu kami juga mendapat apa ya informasi-informasi gitu dari Bapak Ibu guru, mereka itu kenapa kok animonya rendah gitu ya? Karena salah satu alasannya takut menjadi kepala sekolah itu. Karena memang sesuai dengan Permendikbudristek nomor 40 2021 itu kan mengatur bahwa guru penggerak nanti salah satunya adalah bisa diproyeksikan sebagai kepala sekolah. Nah, itu jangan menjadi apa ya Bapak Ibu ya, momok gitu ya. Takut wah aku nek jadi guru penggerak yuk diangkat. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi kepala sekolah kan guru penggerak itu merupakan salah satu dari sekian syarat ya, sekian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru menjadi kepala sekolah begitu. Jadi yang terpenting adalah menurut Bapak Kepala Balai Dikmen adalah bagaimana nanti setelah Bapak Ibu ini mengikuti program guru penggerak, Bapak Ibu dapat merubah mindset nih dalam pembelajaran dari mindset paradigma lama ke paradigma yang baru yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Topari maupun Bu Cahyani pada pertemuan kali ini. Mungkin ini Bapak Ibu sebagai pengantar kami di awal, J. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Topari dan Bu Cahyani untuk melaksanakan pendampingan di forum ini. Monggo Pak Topari, Bu Cahyani langsung mawon. Monggo Pak Topari untuk memulai. Ya, terdengar suara saya? Oke, Pak, terdengar Pak. Dengar Pak. Matur nuwun Bu Eni atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarru bimasiatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Tukiman SPDMT selaku Kepala Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian pada Ibu Eni Fajaryanti Puji Astuti SPDMPD selaku Kasih Kepala Seksi Layanan Pendidikan Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul, rekan saya Bu Cahya yang hari ini akan menemani saya. Sehat semua nggih, Bapak Ibu. Kemudian tidak ketinggalan pula pada seluruh peserta coaching klinik pendaftaran calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami gitu ya, karena diberi kesempatan oleh Balai Dikmen untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua terkait dengan kegiatan coaching klinik pendaftaran calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya, Bu. Apakah saya sudah dikasih hak? Oh, oke. Sudah. Bentar. Oke. Apakah sudah terlihat share screen saya, Bu? Bu Cahya? Sudah, Sampun, Bapak. Pak. Sampun, Pak. Ampun ya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja saya mulai gitu ya. Wah, kegiatan kita hari ini temanya adalah coaching klinik. Yang namanya coaching klinik berarti nanti ya pendampingan di Bapak Ibu. Sehingga nanti diharapkan kita semua bisa interaktif gitu ya. Sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Bu Eni yang mewakili Balai Dikmen gitu ya, bahwa GP atau CGP untuk tahun ini adalah tahun terakhir sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Harapannya nanti di angkatan 11 ini bisa masif pendaftarannya seperti itu, tidak seperti pada angkatan-angkatan sebelumnya. Harapannya bisa lebih banyak lagi.
Seperti itu. Untuk mulai, Bapak Ibu, saya ingin berinteraksi dulu dengan Bapak Ibu semua, gitu ya. Saya ingin menyapa dengan pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat gitu ya, yang ada di Zoom untuk menjawab pertanyaan saya. Bapak Ibu, apakah kondisi Bapak Ibu semua hari ini? Gitu ya. Bagaimana kondisi Bapak Ibu semua hari ini? Silahkan Bapak Ibu tuliskan jawaban Bapak Ibu gitu ya, yang ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa menggunakan tombol misalkan bahagia, bisa dengan tombol love atau tombol yang lainnya, atau tulisan saja nggak apa-apa. Sehat, bahagia, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, kita berinteraksi dulu sebentar. Bagaimana kondisi Bapak Ibu semua yang hadir pada saat hari ini? Apakah sehat? Apakah ada yang jumpleng? Silahkan. Misalkan saya chat, gitu ya. Misalkan saya kirim hari ini saya senang Bu, gitu kan. Ya, oke. Pak Gandung, sehat bahagia Bu Cahya, alhamdulillah. Pak Anang, alhamdulillah senyum. Ya. Ini ada teman saya Bu Brigita, baik dan sehat. Pak Gandung dari SMK Sabto Sari, alhamdulillah. Pak Sabto, Yusinta, lebih baik dari kemarin, alhamdulillah. Hari ini kalau berdasarkan informasi dari Bu Eni, yang dapat undangan sebetulnya banyak ya Bu ya, golongan 3B minimal ya. Berarti Banyak Pak, 3B ke atas, J. kalau di list itu yang confirm itu ada 100-an atau enggak Bu? Di mana? 23 nih partisipan. Enggak, yang Yang mana? kemarin yang Oh, masih kalau hadir atau kalau kami kemarin hanya suratnya itu hanya apa permohonan kepada kepala sekolah untuk menugaskan, oh, Pak. Jadi kami tidak menyebut nama, hanya menugaskan guru minimal 3B ke atas gitu. oke, J. J. Berarti ini sudah ada yang hadir sekitar 20 J. Ya, betul. Karena 3 termasuk kita 23. J. Ini kalau 20 ya sudah bagus seperti itu. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bisa disebarluaskan di instansi masing-masing. Oke Bapak Ibu, saya masuk ke materi. Pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu, mohon nanti dijawab karena ini adalah pertanyaan yang akan menjadi fondasi atau dasar apa yang akan kita lakukan sebagai guru ke depannya, seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu senang ataupun bahagia gitu ya menjadi seorang guru? Silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaannya bisa menggunakan kolom chat. Kalau saya akan menjawab sangat senang, misalkan gitu ya. Misalkan sangat senang. Ini Pak Sabto senang, bahagia sekali. Pak Gandung, oke, oke, sangat senang, bahagia, bahagia sekali. Oke. Sejauh ini dari jawaban yang Bapak Ibu sampaikan, saya belum menemukan jawaban yang negatif ya. Artinya semuanya senang, semuanya bahagia. Bukan ada yang sangat senang, sangat bahagia menjadi guru. Ini adalah menurut saya adalah modal yang baik Bapak Ibu ya bagi kita untuk mengikuti seleksi guru penggerak seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kebahagiaan tadi gitu ya, sebagai seorang guru gitu ya, paling tidak itu nanti akan mengilhami alasan kita menjadi seorang guru. Pasti nanti semua akan memiliki alasan masing-masing kenapa saya jadi guru, kenapa saya bahagia menjadi seorang guru gitu ya. Kalau saya berpikir gitu ya, saya bahagia menjadi guru paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama amal jariah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu setuju nggak dengan alasan pertama ini? Silakan Bapak Ibu bisa komentar nanti di komentar gitu ya, di kolom komentar Zoom, bahwa alasan kebahagiaan saya menjadi seorang guru itu adalah
guru itu menjadi sebuah media, sebuah alat untuk saya beramal jariah. Katanya amal jariah salah satunya adalah amal kita berbagi ilmu. Pahalanya tidak terputus bahkan kalau kita sudah meninggal dunia. Seperti itu. Ini menjadi alasan fondasi, alasan awal kenapa saya bahagia menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua, ini adalah alasan saya, Bapak Ibu nanti bisa memiliki alasan yang berbeda gitu ya. Bahwa cara belajar terbaik adalah dengan cara mengajarkannya. Artinya kita akan memiliki dua hal gitu ya. Kalau kita menjadi seorang guru, kita akan paham dan kita akan memahamkan. Kita paham untuk diri kita dan kita akan berusaha untuk memahamkan apa yang kita pelajari kepada murid-murid kita khususnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai pembuat guru itu adalah pembuat jembatan masa depan gitu ya. Jadi apa yang kita ajarkan gitu ya itu sudah bernilai amal jariah, sudah merupakan jembatan untuk mengajarkan pemahaman kita kepada anak-anak. Nah, jembatan masa depan ini ibaratnya adalah kita itu menjadi orang gitu ya yang mengantarkan siswa-siswa kita untuk maju ke depan dengan gemilang seperti itu. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang kita ajarkan seperti itu. Nah, ketiga alasan ini mungkin Bapak Ibu punya alasan yang berbeda gitu ya. Silahkan coba Bapak Ibu chat ya, sampaikan di kolom chat apa alasan Bapak Ibu gitu ya. Sehingga kok bahagia menjadi seorang guru. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang berbeda dari apa yang saya sampaikan seperti itu ya. Silahkan, mungkin ada yang bisa berkomentar untuk melengkapi dari apa yang saya sampaikan menjadi alasan bahagia menjadi seorang guru. Silahkan Bapak Ibu. Ini sudah ada tambahan. Nah, ini ada Pak Ahmad Arifuddin. Silahkan Pak Arifuddin. Mungkin ada pendapat lain. Kenapa kita bahagia menjadi seorang guru? Ini sudah ada yang jawab. Nah, ini Pak Sabto. Setuju sekali Bapak sudah menjadi konsumsi perasaan di hati. Nah, ini berarti sudah masuk ke dalam hati ya, bukan hanya fisik saja. Nah, ini Pak Anang, sarana rekreasi gitu ya. Nah, Pak Anang bisa dong jelaskan ya, sarana rekreasi itu seperti apa? Ini menarik gitu ya. Bisa open mic? Apakah bisa di open mic untuk Pak Nanang? Pak Nanang? Halo Pak Nanang? Halo Pak, saya ketik Ya. saja gitu, Pak Topari. Diketik. Nama diketik. Oh, tuh, ini dari Bu Brigita gitu ya. Setiap tahun berjumpa dengan anak-anak muda yang baru, menyerap energi positif. Ya, ini juga saya rasakan gitu ya, karena kita itu menghadapi siswa yang beraneka ragam, siswa yang selalu berubah setiap tahunnya. Otomatis kita juga menyerap energi-energi positif dari anak-anak yang kita ajar seperti itu. Nah, ini dari Bu Sukaning. Guru adalah panggilan hidup saya, luar biasa. Kalau sudah panggilan hidup, apapun akan dijalani. Ini Pak Aris lebih mengenali karakteristik anak-anak. Oke, dari Pak siapa nih di SMK Tanjung Sari. Bahagia ketika apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh peserta didik. Nah ini ya emosi kita gitu ya pada saat apa yang kita sampaikan itu dimengerti oleh anak itu sudah melebihi nyate kayak gitu ya, melebihi nyate. Ini Pak Anang. Jadi rekreasi itu seperti dengan bertemu dengan orang baru. Oke, membuat awet muda lah ini. Betul ya. Saya juga sering dikatakan itu saya mirip anak SMA gitu ya. Karena mungkin saya setiap harinya memang bertemu dengan anak-anak SMA gitu ya. Ini saya temukan juga pada saat saya pendidikan guru penggerak bertemu dengan guru-guru PAUD. Guru-guru PAUD itu juga bertingkah laku ya mirip-mirip dengan anak PAUD sehingga mereka itu lebih awet muda daripada guru-guru SMA gitu ya.
Oke, Bapak Ibu, ini masing-masing sudah memberikan alasannya dan luar biasa alasan masing-masing gitu ya. Kemudian saya masuk ke sini. Nah, jadi saya katakan tadi alasan kita untuk menjadi guru itu macam-macam. Salah satunya adalah kita menjadi jembatan untuk mengantarkan masa kini anak menyongsong masa depan anak. Lah, untuk menghantarkan siswa kita dari masa kini ke masa depan itu pasti banyak tantangan, gitu ya. Kalau kita kembali ke tupoksi kita selaku guru, itu kita harus misalkan harus selalu upgrading terhadap kompetensi kita, misalkan kompetensi apa Bapak Ibu, kompetensi profesional, kemudian kompetensi pedagogis dan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah, masa kini itu jelas berubah ya, nanti akan diceritakan lebih detail perubahan-perubahan apa yang berlangsung sekarang oleh Bu Cahya, yang jelas berubah gitu ya, banyak sekali perubahannya. Otomatis kita selaku guru juga harus berubah, sehingga kata kunci agar kita mampu menghantarkan siswa kita dari masa kini ke masa depan gitu ya Bapak Ibu, berarti kita harus melakukan yang namanya ini Bapak Ibu, transformasi. Kita harus melakukan transformasi. Kita sebagai guru harus berubah, gitu ya. Tidak boleh stagnan, tidak boleh status quo. Kenapa? Karena semuanya berubah. Kalau di sekeliling kita itu berubah, kita diam, maka kita akan terlindas oleh zaman. Dan nggak mungkin orang yang tertinggal itu bisa menghantarkan, gitu ya, bisa menghantarkan anak-anak ke masa depan seperti itu. Sehingga kata kuncinya adalah transformasi. Karena kita di dalam dunia pendidikan, maka transformasi yang kita lakukan adalah transformasi pendidikan, gitu. Kemudian sebagai jawabannya, gitu ya, bahwa transformasi pendidikan itu menjadi keprihatinan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah kementerian, ya, khususnya adalah Kementerian Pendidikan. Sehingga pada Merdeka Belajar tahap kelima itu meluncurkan yang namanya program pendidikan guru penggerak. Ini merupakan jalan transformasi pendidikan yang dipilih ya oleh negara kita melalui kementerian. Tadi Bu Eni sudah me-spill ya bahwa angkatan 11 ini betul ya Bu, angkatan terakhir ya. Angkatan terakhir. Angkatan terakhir, iya, Iya. Kalau Jadi dari timeline setelah ini itu kalau menurut apa MOU-nya itu kan seluruh program Merdeka Belajar baik PSP, PK dan juga guru penggerak itu kan di handoverkan ke daerah Pak untuk melanjutkan lah itu. Lah karena apa melihat unit cost-nya yang terlalu tinggi itu kami juga tidak bisa matur apakah nanti daerah bisa melanjutkan atau tidak mengatakan. 14,5 juta ya unit cost-nya ya setiap Iya, guru ya. betul. Ini Iya, luar betul. biasa besar. Sehingga kalau Bapak Ibu kemudian nanti udah tahu nih bahwa ini adalah terakhir dan unit cost-nya besar. Kalau misalkan ragat dewe ya jelas repot gitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu atau ya pendorong gitu ya bagi Bapak Ibu semua yang hadir untuk nanti bisa memanfaatkan secara maksimal kesempatan ini seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau berbicara terkait dengan tujuan hari ini paling tidak ada 3 gitu ya. Nanti akan dielaborasi dengan Bu Cahya. Pertama adalah mengenal PGP. Kemudian mengetahui perjalanan menjadi sebuah guru penggerak, menjadi seorang guru penggerak. Karena nanti pendidikan guru penggerak salah satunya adalah menelurkan atau melahirkan guru-guru penggerak. Karena guru penggerak inilah yang nanti akan menjadi motor penggerak transformasi pendidikan di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga nanti adalah saya dan Bu Cahya akan berbagi tips dan trik agar lolos seleksi guru penggerak. Jadi 3 hal ini gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan kenapa kita menjadi seorang guru, alasannya seperti apa gitu ya. Pentingnya perubahan transformasi di dalam pendidikan. Dan juga hari ini kita akan belajar terkait dengan tujuan coaching kliniknya gitu ya, ada 3. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke yang pertama. Mungkin
selama ini kita mungkin belum begitu paham terhadap yang namanya pendidikan guru penggerak. Jadi yang namanya pendidikan guru penggerak, kata kuncinya adalah pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kayak diklat kayak gitu ya. Pendidikan, program pendidikan. Nah, program pendidikan seperti apa? Program pendidikan kepemimpinan. Jadi harapannya memang nanti jebolan dari PGP ini itu menjadi seorang pemimpin. Pemimpin seperti apa nanti akan saya jelaskan di belakang gitu ya. Untuk menjadi apa? Menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini ya, pemimpin pembelajaran. Saya kasih bold karena ini nanti akan menjawab mungkin kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan yang menjadi apa ya, tembok untuk melakukan pendaftaran di pendidikan guru penggerak. Pendidikan ini akan berjalan selama 6 bulan. Wah, Pak, kok suwi banget, Pak, gitu kan. Opora kesel ya. Yang jelas capek gitu ya. Tetapi apa yang kita dapatkan dari durasi 6 bulan ini di pendidikan ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kita akan merasa ini luar biasa sekali adalah pada saat kita melakukan selebrasi, yaitu pada Lokakarya 7 seperti itu. Nah, pendidikan guru penggerak ini nanti sistemnya ada dua ya Bapak Ibu, jadi blended online dan offline gitu ya. Untuk online itu nanti kita akan dibimbing oleh IN atau instruktur sama fasilitator gitu ya. Kemudian yang luring itu nanti kita akan didampingi oleh yang namanya PP ya, PP. Jadi ini merupakan model pembelajaran mandiri gitu ya, yang membuat kita itu menjadi pemimpin pembelajaran dari diri kita sendiri kayak gitu. Karena nanti polanya, pola pendidikannya gitu ya, seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Jadi nanti pola pendidikannya adalah 70% kita belajar mandiri melalui LMS, Learning Management System. Kemudian 20% itu nanti kita belajar dengan teman sejawat, dan kemudian yang 10% adalah dengan berbagi. Seperti itu. Kemudian sebelum masuk lebih jauh, saya ingin sedikit spill data sebagai data pengungkit gitu ya, agar kita semakin tertarik, bukan malah semakin pergi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini data yang saya dapatkan dari BPGP gitu ya, per tanggal 24 Oktober 2023 pukul 13.11. Jadi untuk yang di Gunung Kidul itu yang sudah mendaftar adalah 180 sama 14. Itu berarti 194. Ya. Dari 194 ini yang diajukan, artinya yang sudah selesai proses itu adalah 14. Masih ada 180 yang belum menyelesaikan. Kalau ini Bapak Ibu yang sekarang posisinya masih kandidat, diharapkan nanti segera menyelesaikan, karena dari sisi timeline kita akan berakhir pendaftaran di seleksi pertama yaitu di tanggal 27 gitu ya. Tetapi kalau dari si jumlah ini sudah banyak, tetapi perlu kita up lagi gitu ya, karena kuotanya adalah sangat besar untuk yang angkatan 11. Kuotanya sekitar 55.000 gitu ya untuk kuota nasional. Kemudian nanti akan dibagikan ke kabupaten daerah masing-masing sesuai dengan rasio antara CGP dengan PP. Sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang misalkan mendaftar CGP kemudian ingin beralih ke PP, ya dipersilahkan, karena nanti ada korelasi. Kalau PP-nya kurang, maka jumlah CGP yang akan diikutkan juga akan semakin sedikit. Sehingga nanti kita harus berlomba-lomba gitu ya Bapak Ibu untuk mendaftar CGP dan juga untuk mendaftar PP. Gitu. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini tadi sudah di-spill juga oleh Bu Eni ya. Dari 194 ya, itu ternyata yang paling banyak ya, ini kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Distrik-Pora Gunung Kidul. SD itu menempati posisi pertama. Bapak Ibu, ada sekitar 86. Ini dari semua angkatan mayoritas memang di tingkat dasar gitu ya, itu paling banyak pesertanya, 86.
Kemudian SMK ini juga mengalami lonjakan yang luar biasa. Dari angkatan saya yang angkatan 6 ini sudah luar biasa. Ada 45, PAUD itu 24, SMP itu 24. Yang masih memprihatinkan adalah yang di sini Bapak Ibu, yang SMA. Ini masih 11 seperti itu. Sehingga data ini mudah-mudahan menjadi pemicu bahwa yang SMA itu masih perlu ditingkatkan, yang SMK masih perlu ditingkatkan, kayak gitu. Jika yang hadir misalkan sekarang dari SMA, ayo SMA masih banyak nih, gitu ya. SMK masih banyak, jangan kalah dengan yang SD, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita sampaikan terkait dengan jumlah guru penggerak tahun 2024 harapannya gitu ya. Kita akan memiliki di seluruh Indonesia memiliki guru penggerak 407.400 gitu ya. Ini akan diperoleh sampai dengan angkatan 13 seperti itu. Angkatan 13. Nah, kenapa angka ini Bapak Ibu? Angka ini akan terkait dengan data ini Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya titik strategis, titik kritis gitu ya Bapak Ibu. Bahwa angka tadi sekitar 400 ribuan guru itu merupakan angka yang mewakili gitu ya, mewakili sebuah difusi inovasi. Bahwa di grafik ini sebetulnya adalah wilayah ini adalah wilayah inovator ya, bahwa kalau kita memiliki inovator, kita memiliki guru-guru penggerak sejumlah sekitar 20% dari jumlah guru yang ada di Indonesia, maka diharapkan mampu ya penggerakkan yang ada di sini, yang mayoritas ini seperti itu. Sehingga kita di guru penggerak ya, kita berlomba untuk bisa memperbanyak guru penggerak sehingga mampu untuk menjadi pengungkit dan pemantik pergerakan di semua guru-guru yang ada di Indonesia di sekolahnya masing-masing seperti itu. Sehingga nanti peran guru penggerak selain menjadi penggerak ya, penggerak bagi dirinya sendiri, juga dia berperan sebagai penggerak di komunitas belajarnya masing-masing. Bisa komunitas belajar dalam sekolah ya, kemudian ada komunitas belajar antar sekolah, dan juga ada komunitas belajar daring seperti itu. Harapannya nanti ini bisa tergerakkan oleh yang 20% ini, yaitu yang 407 ribuan. Saya lanjutkan. Nah, jadi yang namanya rekrutmen atau pendidikan guru penggerak intinya adalah ini Bapak Ibu ya. Pemimpin pembelajaran ini adalah ini. Generasi baru pemimpin pendidikan. Diperoleh dari mana? Dari pendidikan guru penggerak. Ya. Pendidikan guru penggerak itu akan bisa dilalui kalau Bapak Ibu melakukan seleksi ya pada rekrutmen calon guru penggerak. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu akan ikut bagian menjadi seorang generasi baru pemimpin pendidikan jika Bapak Ibu tidak ikut pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu tidak mungkin menjadi peserta di pendidikan guru penggerak kalau Bapak Ibu tidak mengikuti rekrutmen calon guru penggerak. Nah, proses ini nanti akan berefek pada 3 hal ini, yaitu Bapak Ibu yang sudah lolos dari pendidikan guru penggerak punya kesempatan yang pertama untuk jadi kepala sekolah. Yang kedua, punya kesempatan untuk menjadi seorang pengawas sekolah. Yang ketiga, bisa menjadi instruktur pelatihan guru. Untuk yang pertama dan kedua sifatnya adalah SIM, ya, surat izin saja. Ya, surat izin. Karena ini wilayahnya wilayah Pemda. Jadi kalau Bapak Ibu itu kemudian mengkhawatirkan sesuatu yang sebutannya itu adalah bukan wilayah Bapak Ibu, itu menurut saya adalah kurang pas. Bapak Ibu harusnya fokus ke sini, menjadi instruktur ya, pelatihan bagi Bapak Ibu guru, misalkan di sekolah, di antar sekolah dan terusnya. Jadi Bapak Ibu misalkan, Pak, saya takut nanti ditunjuk kepala sekolah, nggak usah dipikir. Jadi fokuslah ke sini. Karena apa? Kembali ke yang depan tadi, bahwa untuk mengantarkan siswa kita agar siap di masa depan dibutuhkan guru-guru yang sudah bertransformasi. Guru-guru yang sudah bertransformasi itu adalah guru-guru yang melalui pendidikan
guru penggerak seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi jangan khawatir dengan yang ini karena tadi Bu ini menyatakan bahwa ada takut ini dan saya merasakan juga gitu ya bahwa di DIY ini adalah salah satunya adalah penyebabnya adalah ini, nggak mau jadi kepala sekolah, nggak tahu gitu ya ketakutan apa gitu ya, tapi yang jelas ini bukan wilayah kita, ini juga bukan wilayah kita adalah ini gitu ya. Kalau misalkan nanti kita diamanahi karena kita sudah lolos ini dan sudah punya SIM, maka selaku ASN kita hanya bisa sami'na wa ta'na saja seperti itu. Kalau seorang pemimpin sudah menunjuk kita, itu berarti kita dianggap mampu gitu ya. Karena contohnya kemarin saya sudah lolos di PGP Angkatan 6, saya sudah lolos di uji kompetensi pengawas gitu ya. Tapi tidak serta-merta saya jadi kepala sekolah maupun jadi pengawas. Karena kemarin saya sudah diuji kompetensi juga oleh BKD seperti itu, BKD DIY. Nah hasilnya seperti apa saya juga nggak tahu gitu ya, karena itu bukan wilayah saya. Yang jelas saya hanya mengikuti jalannya saja. Yang saya fokus adalah sini, instruktur pelatihan bagi Bapak Ibu guru ya, dan juga menjadi guru yang mampu menghantarkan siswanya untuk menjadi siswa yang siap di masa depan. Ya, otomatis siswa-siswa kita itu beragam, nah, gitu ya. Dengan keberagaman itu kita butuh banyak amunisi dan amunisinya itu ada di pendidikan guru penggerak seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sebutkan gitu ya bahwa kerangka desain pembelajaran di pendidikan guru penggerak yang berlangsung selama 6 bulan itu polanya adalah seperti ini. 70% kita belajar di tempat kerja, artinya tidak di hotel gitu ya. Kemudian bersama komunitas praktisi dan juga menggunakan LMS. Kemudian 20%-nya belajar dari rekan dan guru lain, yang 10%-nya pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Ya, tujuannya apa sih Bapak Ibu untuk pendidikan guru penggerak yang ini? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti ada 3 modul ya untuk di pendidikan guru penggerak, ada paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3 gitu ya. Yang ini hanya refleksi. Untuk paket modul 1 ini adalah berisi tentang paradigma dan visi guru penggerak. Kalau Bapak Ibu mengikuti paket modul 1, ini nanti akan dirubah mindsetnya terhadap pembelajaran, terhadap pendidikan yang selama ini kita pahami. Karena ini pondasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini ditaruh di paket modul 1. Kalau mindset kita sudah berubah gitu ya, maka kita masuk ke paket modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa kita akan menghantarkan siswa kita ke masa depan, maka yang akan kita hantarkan sekarang itu adalah siswa-siswa yang berbeda dengan siswa-siswa kita pada saat kita belajar tentang keguruan atau belajar tentang keilmuan yang akan kita ajarkan kepada siswa. Sehingga otomatis kita juga butuh nih ya, bagaimana melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau murid yang ngeyel-ngeyel itu seperti apa, kalau misalkan marah-marah itu seperti apa, kalau misalkan nanti muridnya itu berbeda cara belajarnya itu seperti apa, kayak gitu. Sehingga di sini adalah implementasi dari perubahan mindset. Prinsipnya bahwa pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, yang kreatif, dan inovatif. Sehingga biasanya lulusan guru penggerak itu nanti menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan disukai oleh murid-murid. Kemudian kalau dia sudah beres dengan kelasnya, maka dia yang ikut di guru penggerak akan masuk ke paket modul 3, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi apa yang dilakukan di paket modul 3 ini menjadi modal gitu ya untuk mengembangkan sekolah. Jadi nggak mungkin kita bisa mengembangkan sekolah dengan program-program yang berpihak pada murid gitu ya. Itu kalau kita belum selesai di paket modul 2. Nah, kemudian yang saya senangi dari program guru penggerak di sini adalah ada refleksi dan dampak berkelanjutan. Jadi apa yang kita lakukan itu kita refleksi. Kita refleksi, kemudian kita lakukan rencana tindak lanjut seperti itu. Nah, ini kerangka pendidikannya ya Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan. Nah, ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, belum. Nah, ini ada yang nih.
Saya juga takut Pak jadi kepala sekolah. Nggak apa-apa Pak. Ya, kalau memang kita bukan jinatah menjadi kepala sekolah, ya nggak akan gitu ya. Jadi yang penting bagi kita adalah fokus pada diri kita untuk menjadi jembatan bagi anak-anak kita, siswa-siswa kita ke masa depan yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu ke perjalanan menjadi guru penggerak, gitu ya. Jadi perjalanan guru penggerak yang berdurasi sekitar 6 bulan itu paling tidak seperti ini, Bapak Ibu. Ya, titik kritisnya ini. Yang pertama itu adalah seleksi tahap 1. Apa? Yaitu seleksi CV atau kurikulum vitae dan esai, gitu ya. Di seleksi tahap 1 ini akan berakhir pada tanggal 27 Oktober, gitu ya. Ada beberapa hal yang nanti bisa kita perhatikan gitu ya, akan nanti saya sampaikan di belakang. Yang jelas kita nggak mungkin masuk ke tahap 2 kalau ini nggak lulus, gitu ya. Untuk yang esai nanti akan disampaikan secara detail oleh Bu Cahya, tips dan triknya supaya lolos seperti apa. Kemudian jika ini sudah selesai, maka masuk ke seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Pada saat mengikuti seleksi tahap 2, yaitu seleksi mengajar dan wawancara, nanti ada beberapa tips dan trik yang akan saya jelaskan di belakang, gitu ya. Intinya di sini adalah pada saat mengajar kita menggunakan pendekatan yang berpihak pada murid, gitu ya. Kemudian pada saat wawancara itu nanti kita prinsipnya adalah do yourself, gitu ya. Do yourself. Jadi apa yang sudah kita jalani itu yang disampaikan. Jangan menyampaikan apa yang tidak kita jalani. Kalau ini tahap 2 selesai, maka akan ada yang namanya pengumuman kelulusan menjadi seorang CGP, gitu ya. Jadi jebolan seleksi tahap 2 berhak menyandang CGP, status CGP, calon guru penggerak, yang berhak untuk mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak dari lokakarya orientasi sampai dengan lokakarya ke-7, gitu ya. Modul-modulnya ini ya Bapak Ibu, jadi di paket modul 1 itu ada 4 modul. Modul 1 terkait refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, nanti ada lokakarya. Nah, ini lokakarya itu sesuatu yang kita senangi Bapak Ibu, karena di dalam lokakarya ini pasti kita bertemu dengan teman-teman praktisi, teman-teman PP, teman-teman CGP dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang dinanti. Kemudian di modul 1-3 itu visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Selanjutnya sampai dengan paket modul 2, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran sosial dan emosional, gitu ya. Kemudian coaching. Nah, coaching ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya, karena selama ini yang namanya supervisi itu menakutkan. Harapannya nanti kalau kita sudah belajar coaching untuk supervisi akademik yang kita lakukan itu menjadi supervisi yang dinantikan, bukan supervisi yang ditinggal pergi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai di paket modul 3, kita masuk ke modul 3, paket modul 3. Dimulai dari pengambilan keputusan ya. Di sini kita belajar tentang dilema etika dan seterusnya. Karena pasti sebagai seorang pemimpin nanti kita akan melakukan pengambilan keputusan dari berbagai kondisi yang dilematis. Kemudian masuk ke sini paket modul 32, sebelumnya nanti ada lokakarya keempat sampai nanti pada lokakarya ke-6 ya, keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah, dan diakhiri dengan panen hasil belajar. Pada saat ini atau pada titik inilah nanti kita akan baru merasa, oh kayaknya baru kemarin ada teman saya itu di angkatan 6 itu sampai menangis gitu ya pada saat di titik ini. Ternyata perjalanan itu begitu cepat gitu ya, walaupun 6 bulan tapi ternyata tiba-tiba sudah di lokakarya ke-7. Dan apa yang kita lakukan dari lokakarya 1 sampai dengan lokakarya 6 itu menjadi capeknya hilang gitu ya.
apa yang kita lakukan di paket modul 1 sampai dengan paket modul 3, susah payah jerih payah, seakan-akan hilang, gitu ya. Semuanya menjadi bahagia. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu pada lokakarya ke-7 ini merasakan hal yang sama, gitu ya. Sehingga aura dari pendidikan guru penggerak ini bisa merasuk ke Bapak Ibu semua. Nah, struktur programnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti ada sampai 310 JP, jadi cukup banyak karena 6 bulan. Modul-modulnya tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nanti yang mendampingi kita itu ada narasumber, ada instruktur, ada fasilitator, ada PP, pengajar praktik seperti itu. Ini nanti bisa kita lalui bersama Bapak Ibu karena nanti kita tidak belajar sendirian tetapi belajar secara berkelompok. Nanti kita akan dikelompokkan. Kalau di angkatan 6 saya itu ada satu kelompok itu ada 6. Kesalahan ada 7. Ya, ada 7. Jadi tenang saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu belajar tidak sendirian. Didampingi banyak teman, didampingi banyak narasumber hebat, instruktur hebat, fasil-fasil hebat, dan pengajar-pengajar yang berpengalaman. Ini lini masanya Bapak Ibu perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk seleksi tahap 1 ya dari registrasi, pengisian biodata, pengisian IC sampai dengan unggah dokumen itu akan berakhir 27 Oktober. Kalau sekarang tanggal 25 berarti tinggal 3 hari lagi ya, 25, 26, 27. Mohon nanti dimanfaatkan. Secara prinsip nanti Bapak Ibu jika mengalami kendala bisa kontak kami gitu ya, atau kontak guru-guru penggerak di sekeliling Bapak Ibu untuk membantu seperti itu. Untuk tips dan triknya nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian untuk yang berikutnya tanggal 30 Oktober sampai dengan 29 November nanti ada verifikasi gitu ya dari berkas-berkas yang diupload di tahap 1. Kemudian pengumumannya ya yang tahap 1 itu ada di 12 Desember. Nah, kemudian nanti di sini akan banyak nih yang lolos atau yang tidak lolos. Yang lolos di tahap 1 akan masuk ke tahap 2. Apa? Yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Hasil dari simulasi mengajar dan wawancara nanti akan diumumkan 20 Maret. Perkiraan, ya ini perkiraan, kita angkatan 11 itu akan dilaksanakan sekitar bulan April 2024. Jadi cukup panjang gitu ya. Kalau misalkan April dimulai berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, September itu baru akan selesai. Panjang perjalanannya. Tapi sepanjang apapun itu karena ini dilakukan secara kolaboratif bersama-sama itu menjadi ringan Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini sedikit saya jelaskan terkait tata cara teknisnya gitu ya. Seperti ini. Yang jelas pertama Bapak Ibu mengklik alamat ini ya. sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti Bapak Ibu login ya menggunakan akun UKG atau bisa menggunakan akun belajar.id. Nanti dipilih guru penggerak angkatan 11. Ini masih 10. Nggak apa-apa. Karena sama. Ini nanti akun SIM PKB atau akun belajar.id masuk gitu ya. Bagi yang punya kendala untuk akun SIM PKB ataupun akun belajar.id-nya, untuk akun SIM PKB bisa hubungi ketua MGMP-nya, untuk yang belajar.id bisa menghubungi operator dapodik masing-masing sekolah. Kemudian nanti ada tombol daftar sekarang gitu ya. Nanti ada pilihan Bapak Ibu mau jadi calon pengajar praktik atau jadi calon guru penggerak gitu ya. Ini angkatannya angkatan 11. Nanti tinggal dicentang kemudian klik daftar. Kemudian nanti kita diminta untuk mengisi yang pertama adalah CV dan isai gitu ya. Isai. Nah, kemudian nanti ada berkas-berkas yang harus diisi gitu ya. Ada berkas-berkas yang harus diisi. Nanti diisi ya Bapak Ibu. Setelah diisi nanti diunggah. Nah ini mulai mengisi kurikulum vitae. Apa saja kita cek ya Bapak Ibu. Nah ini. Kurikulum vitae-nya berisi macam-macam. Ya, ada informasi umum, perjalanan mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi,
pengalaman jadi sukarelawan, pengalaman melatih, dan dokumen-dokumen penting. Sehingga ini lumayan banyak, bisa Bapak Ibu cicil dari sekarang, mungkin setelah nanti selesai coaching klinik. Nah ini ya, ini yang informasi umum. Ini biasanya diambil dari data Dapodik. Pastikan dilengkapi sesuai data yang valid, seperti itu. Informasi umum, ini unggah dokumen, ada KTP, ada surat dukungan kepala sekolah, ada surat rekomendasi. Ini biasanya dari teman sejawat, gitu ya. KTP, pastikan KTP-nya sendiri, jangan KTP-nya orang lain, gitu ya. Kemudian surat dukungan dari kepala sekolah, surat rekomendasi. Nah, ini pastikan ini Bapak Ibu di sini. Ukurannya antara 20 KB sampai dengan 15 MB. Jenisnya adalah JPEG. Atau JPG atau PNG. Kemudian kita klik tombol simpan. Kemudian, ini untuk yang unggah RPP ya Bapak Ibu. Untuk unggah RPP ya, jadi ini kan tadi ada surat izin dari atasan, ada fakta integritas, ijazah, KTP, pas foto, ada SK mengajar. SK mengajar pastikan adalah SK yang terbaru ya Bapak Ibu. Jadi bukan SK Bapak Ibu diangkat jadi guru, tapi SK mengajarnya. Karena data ini digunakan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu guru itu aktif mengajar. Kemudian untuk RPP nanti juga diunggah karena dijadikan dasar untuk melakukan micro teaching. Nah ini. Yang perlu diperhatikan pada saat Bapak Ibu mengunggah RPP adalah tautannya. Ini yang sering gagal, yaitu pada saat tautan RPP ditimpa di sini, ditaruh di sini, itu kondisinya masih dikunci. Sehingga perlu sharingnya itu adalah sharing anyone with the link, atau semua orang bisa melihat kayak gitu. Kalau misalkan ini masih private, maka tim seleksi itu nggak bisa melihat. Jadi pastikan di sini pada saat Bapak Ibu meng-create linknya dalam kondisi yang anyone with the link can view kayak gitu. Kemudian ini kurikulum vitae, pastikan di sini sudah centang seperti ini semua. Ya, kalau sudah centang semua, baru nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan proses pendaftaran. Kita lanjutkan. Nah, jadi kurikulum vitae itu, kemudian nanti klik tombol untuk mengerjakan isai. Ya, isai ini nanti detailnya akan disampaikan oleh Bu Cahya. Prinsipnya adalah Bapak Ibu mengerjakan sesuatu, mengisi sesuatu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari yang ada di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Seperti itu. Nah, seperti ini. Pertanyaannya banyak Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Cahya. Seperti ini. Ini memang sengaja pertanyaannya tidak dimunculkan ya. Cuma yang perlu saya garis bawahi di sini, pada saat Bapak Ibu menjawab di sini itu ada batasan karakter atau batasan kata gitu ya. Sehingga perlu diperhatikan. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh Bu Cahya. Nah, ini ya. Dan pastikan ditekan tombol simpan. Nah, ini. Ini juga nanti ada tombol centang. Kalau ini belum centang itu berarti belum diselesaikan. Oke, nah, pastikan sebelum Bapak Ibu mengirim berkas, ini statusnya sudah centang semua. Nah, gitu. Next. Nanti kalau Bapak Ibu pengen ada pertanyaan-pertanyaan, jika tidak langsung ke kami, bisa langsung di webnya. Di bawahnya itu ada, gitu ya. Di kontak. Gitu kan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa chat di helpdesk-nya, seperti itu. Kemudian tips dari saya, agar lolos menjadi guru penggerak gitu ya, dan ini harapan kami semua, baik saya pribadi maupun dari Baldik. Pertama, ikuti semua tahapan seleksi sesuai timeline. Nah, timelinenya sudah saya jelaskan kayak gitu ya. Ikuti tahapan sesuai seleksi. Karena saya punya pengalaman tidak mengikuti timeline, walaupun itu mepet gitu ya, itu bisa dianggap itu di luar timeline. Karena nanti di akhir-akhir itu biasanya adalah pendaftaran itu berjubel, sehingga di server itu mengalami bottleneck. Sehingga saya sarankan minimal, bukan minimal ya, maksimal H-1 lah ya.
atau misalkan ini selesai jam 23.59 pukul 23.59 tanggal 27, maka Bapak Ibu harapannya maghrib itu sudah selesai. Kayak gitu harapannya. Kemudian yang kedua, pastikan keterbacaan berkas yang diunggah. Contohnya KTP-nya harus clear gitu ya, ijazahnya harus clear. Clear itu maksudnya iso diwoco. Ijazahnya harus bisa dibaca, SK mengajarnya juga harus bisa dibaca, KTP-nya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pastikan RPP dapat diakses. Jadi di Google Drive-nya itu pastikan Bapak Ibu mengatur share link-nya adalah anyone with the link can view. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, pastikan essay dibuat sesuai dengan kenyataan. Dan nanti tips dan triknya akan didetailkan oleh Bu Cahya, gitu ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak mengisi sesuai dengan kenyataan, pada saat ditanyain oleh asesor akan bingung sendiri. Karena ini akan dikonfirmasi saat wawancara. Dan yang terakhir, tapi ini adalah utama, adalah berdoa. Nah, karena kadang doa itu bisa menggugurkan ini semua gitu ya. Misalkan yang terakhir bisa aja 1 menit sebelum kirim belum due date itu terkirim, tapi karena berkat doa bisa masuk seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup dari saya, setiap perubahan membutuhkan seorang pejuang atau hero. Menyiapkan siswa untuk siap menyongsong masa depan juga merupakan perjuangan. Yang jadi pertanyaan dan mohon nanti dijawab. Siapkah Bapak Ibu menjadi pejuang-pejuang pendidikan di Indonesia melalui pendidikan guru penggerak? Monggo Bapak Ibu silahkan dipikirkan dan kemudian nanti dijawab dan kemudian nanti dilakukan aksi nyata setelah coaching klinik ini. Mungkin itu dari saya, Bu Eni, Bu Cahya, dan Bapak Ibu semua. Jika nanti ada diskusi, bisa disampaikan setelah materi dari Bu Cahya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nggih. Langsung mawon Bu Cahya nggih, nanti untuk tanya jawab terakhir ya Bu Cahya nggih. Oh, nggih. Nggih, silakan Bu Cahya. Siap. Mohon izin share screen. Semoga tidak terlalu. Nih. Bisa dilihat Bapak Ibu? Masih proses. Masih proses. Ya. Ya, Sudah. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Ibu Eni dari Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul, yang terhormat Bapak Ibu yang insya Allah akan menjadi calon guru penggerak dan ke depan menjadi guru penggerak dari SMA dan SMK di Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa tadi Pak Topari sudah menyampaikan sangat detail tentang latar belakang guru penggerak dan langkah-langkah yang harus dilalui. Dan izinkan saya untuk menambahi sedikit, terutama masalah teknis dalam pengisian esai yang saat ini akan Bapak Ibu lakukan. Tapi sebelumnya, izinkan untuk menyampaikan, tadi Pak Topari menyampaikan menarik juga bagi saya ada bridging gitu ya, bahwa guru adalah pembuat jembatan dari sekarang ke masa depan atau dari masa lalu ke masa sekarang itu juga perubahan bisa smooth, bisa bagus, itu juga ada peran guru yang sangat signifikan di situ. Dan baik Bapak Ibu, kita harus tahu ada apa di masa depan seperti itu, sehingga kenapa kita harus menjadi bridging yang mau belajar dan mau menguatkan kompetensi diri. Bahwa yang terjadi sekarang ada yang namanya shifting currents atau pergeseran arus yang luar biasa di dunia Bapak Ibu, yang itu mempengaruhi pendidikan saat ini dan yang akan datang. Baik itu dari politik, dari ekonomi, dari perubahan iklim, dari teknologi, dari sosial, dan sebagainya, itu berubah sangat luar biasa cepatnya. Dan apabila kita sebagai pendidik tidak mempersiapkan dari sekarang, maka anak-anak kita nanti akan mengalami kesulitan saat mereka harus bertahan, harus hidup di masa depan yang serba VUCA. Ada istilah VUCA, ada
volatile, tidak jelas, kemudian U-nya uncertainty, tidak pasti, kemudian ada chaos, ada di mana-mana chaos, kemudian ambiguity, semua tidak jelas itu tadi, keadaan yang saat ini dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kita harus mempersiapkan siswa-siswa kita agar mereka mampu bertahan hidup di masanya, tidak berada di masa di mana kita hidup seperti itu. Jadi kami sampaikan dulu bahwa future of education atau pendidikan yang akan terjadi di masa depan itu dipengaruhi oleh banyak hal, adanya planet kita yaitu bumi yang tidak baik-baik saja sehingga dibutuhkan pendidikan keberlanjutan, kemudian digitalisasi yang luar biasa besar-besaran yang kalau kita tidak memberikan penguatan kepada anak-anak kita, mereka akan kehilangan jati diri dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan maraknya teknologi dan digital. Kemudian ada kemunduran demokratisasi dan polarisasi dan masa depan dunia kerja yang tidak menentu. Untuk itu, untuk ini awalan dulu ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih bersemangat lagi untuk oke deh, ini insya Allah sudah di on the right track, sudah di jalur yang benar, seperti tadi Pak Topari sampaikan, mari kita menjadi pejuang-pejuang pendidikan Indonesia, mari kita menciptakan jembatan yang kokoh untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita minimal di tahun 2025 itu mereka harus memiliki banyak sekali skill, ada 15 skill, dan ini sudah diramu sebenarnya di profil pelajar Pancasila itu. Jadi yang 6 profil pelajar Pancasila itu sudah diambil dari skill atau kompetensi apa di dunia ini yang dibutuhkan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Dan untuk menyiapkan anak-anak didik yang memiliki skill yang bagus, kompetensi yang luar biasa, maka kita sebagai guru yang akan menyiapkan juga harus berubah seperti tadi Pak Topari sampaikan. Kita harus mempersenjatai diri kita harus melatih emosional kita, kemudian menyiapkan hal-hal yang terbaik yang kita bisa share, kita bisa sampaikan ke siswa. Itu sebagai motivasi kita saja Bapak Ibu, bahwa marilah Bapak Ibu kita bergerak, kemudian semoga nanti pendidikan di Indonesia, utamanya di Gunung Kidul itu menjadi maju dan anak-anak mampu bertahan di kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya muara dari pendidikan guru penggerak itu bukan bagaimana guru menjadi pintar saja, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menumbuh kembangkan dan kita bisa mencetak anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang menjadi in saat ini. Baik Bapak Ibu, itu untuk awalan untuk memperkuat Pak Topari saja. Langsung saja saya sampaikan ke teknis karena waktunya juga sudah cukup. Baik Bapak Ibu, ada yang namanya, saya pikir ini adalah kunci sebenarnya Bapak Ibu. Ada namanya kriteria seleksi. Kriteria seleksi yang ada juga di modul, kalau Bapak Ibu membuka laman guru penggerak, Bapak Ibu akan temukan kriteria seleksi. Sebenarnya ini yang diinginkan di dalam diri kita agar kita itu dilolos menjadi guru penggerak. Dan semua kriteria ini harus bisa dilihat oleh oleh asesor itu dari sejak proses tahap 1 sampai tahap 2 Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi kurikulum PITE, sebenarnya yang ingin dilihat oleh asesi adalah apakah Bapak Ibu memiliki kriteria-kriteria di seperti ini. Juga ketika Bapak Ibu mengisi ISE, muncul tidak ada gambaran bahwa Bapak Ibu memiliki kualifikasi yang seperti ini. Dilanjutkan lagi nanti saat praktek mengajar dan wawancara. Yang pertama seperti dilihat itu pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan dilihat
saat Bapak Ibu sudah mengupload RPP atau modul ajar. Ada pertanyaan, RPP atau modul ajar? Boleh RPP, boleh modul ajar. RPP atau modul ajar di juknisnya. Kemudian memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Kemudian Bapak Ibu memiliki daya juang, resilient yang tinggi. Itu dilihat dari mana? Dari esai, dari wawancara. Nanti bagaimana Bapak Ibu menemukan permasalahan-permasalahan dan bagaimana Bapak Ibu berjuang untuk menemukan solusinya. Kemudian juga harus memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Selain itu juga memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik. Semua kriteria ini akan Bapak Ibu perlihatkan kepada asesi mulai dari tahap 1, yaitu tahap kurikulum vitae dan esai. Jadi untuk mengisi kurikulum vitae tadi Pak Topari sudah sangat detail menyampaikan apa langkah-langkah yang harus diambil, dan satu lagi Bapak Ibu formnya benar-benar harus form yang dari yang harus diupload, dipastikan benar karena ada pengalaman juga beberapa CGP yang kemudian sebenarnya ada form yang terbaru, tetapi yang diupload adalah form yang sebelum ada revisi terbaru. Kalau zaman dulu, zaman saya seperti itu, sehingga itu menjadi kendala di administrasi. Kemudian pastikan centang biru dan kirim berkas sebelum deadline. Nah, Bapak Ibu, ini saya mencoba spill untuk esai, hanya berbagi saja nih Bapak Ibu apa yang saya tuliskan di esai pada waktu rekrutmen, tetapi karena ada larangan untuk tidak boleh, kita tidak diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan apa, tapi saya yakin Bapak Ibu yang di sini sudah melihat dari SIM PKB masing-masing, maka saya spill secara umum saja. Kita tidak bocorkan nggih, Bapak Ibu sudah pirsa semua, hanya kita spill secara umum. Jadi yang nomor 1 itu seingat saya itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi. Ditanyakan apa motivasi Bapak Ibu mengikuti guru penggerak gitu. Maka yang sebaiknya dituliskan, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah benar dalam menuliskan, Bapak Ibu silakan menguraikan motivasi dan latar belakang, tapi lebih kuat lagi kalau itu berupa motivasi internal. Jadi benar-benar keinginan Bapak Ibu kenapa ingin mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau internal kan mungkin ingin meningkatkan kompetensi, ingin menguatkan kemampuan dalam menjadi guru dan sebagainya. Kalau eksternal misalnya ingin menjadi kepala sekolah barangkali, atau ingin menjadi pengawas dan sebagainya. Termasuk motivasi internal itu ketika kita ingin menjadi guru yang kompeten agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga silahkan menjelaskan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan GP nantinya. Langkah-langkah strategis apa yang akan Bapak Ibu ini misalnya berkolaborasi dengan orang lain, mencari referensi, dan sebagainya. Kemudian jabarkan motivasi secara jelas dan tepat serta tegas Bapak Ibu. Jadi jangan ada kata mungkin, barangkali, dan sebagainya, karena ketegasan kita itu juga menunjukkan bahwa kita memang yakin untuk mengikuti program ini. Kemudian ini jabarkan alasan-alasan yang kuat. Kemudian yang berikutnya juga ada ditanyakan tentang kelebihan-kelebihan CGP, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini kita tidak perlu malu untuk menuliskan karena memang kita diminta untuk mengenali diri kita sendiri. Kalau ada kompetensi sosial emosional itu, maka yang pertama adalah kesadaran diri. Artinya kita sebagai guru
harus menyadari dan mengenal diri kita terlebih dahulu. Nah, ini ingin dilihat dari pertanyaan ini. Maka Bapak Ibu silahkan tuliskan kelebihan-kelebihan selama menjadi guru yang nantinya akan mendukung tugas guru penggerak. Guru penggerak itu tugasnya apa sebenarnya? Mungkin apa menggerakkan orang. Guru penggerak itu tugas pertamanya adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing, lebih luasnya di sekolahnya masing-masing. Sehingga dengan guru penggerak, Bapak Ibu harapannya menjadi guru yang lebih dicintai oleh anak-anak. Kemudian di kelebihan, Bapak Ibu juga silahkan menyebutkan secara rinci prestasi yang dimiliki, karena itu juga kelebihan yang Bapak Ibu harus harus Bapak Ibu tunjukkan. Kemudian sebutkan pelatihan-pelatihan, tapi tidak harus semua pelatihan-pelatihan. Bapak Ibu silahkan pilih pelatihan-pelatihan yang itu berefek seperti misalnya sudah memiliki sertifikat pendidik, atau bagi guru produktif memiliki sertifikat kompetensi asesor dan sebagainya yang akan mendukung, atau mengikuti diklat dan lulus di asesor PKG dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu ditulis, dipilih saja yang menurut Bapak Ibu paling penting karena jumlah katanya juga terbatas. Kemudian setelah itu ada juga pertanyaan yang terkait dengan inovasi atau perubahan apa yang Bapak Ibu sudah buat selama ini. Saya waktu mengisi ini juga berpikir, aduh saya bikin inovasi apa selama ini gitu. Tapi ternyata tidak harus inovasi atau perubahan itu yang spektakuler, yang semua orang kemudian mengikuti kita. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengingat-ingat lagi perubahan yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi guru. Boleh, tahun berapapun boleh, tapi saya sarankan yang tidak terlalu lama. Bapak Ibu bisa memilih. Jelaskan jenis perubahannya, misalnya Bapak Ibu ada program daur ulang sampah, atau di pembelajaran ada proyek apa yang itu bermanfaat. Nah, Bapak Ibu tuliskan di situ jenis perubahannya apa, kapan, dan bagaimana dampaknya. Jangan lupa dampaknya juga dituliskan. Dan dipastikan bahwa inovasi itu berdasarkan inisiatif Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau saya waktu rekrutmen itu menggunakan kata saya, bukan kata kami. Artinya saya menginisiasi sebuah program menggunakan ini dan seperti itu. Karena yang ingin digali adalah Bapak Ibu sebagai pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan. Ditanyakan juga tantangan yang Bapak Ibu hadapi selama ini. Silakan Bapak Ibu uraikan tantangan. Bisa kapanpun. Contohnya kita kan baru saja mengalami pandemi yang luar biasa. Bisa Bapak Ibu tuliskan di situ kalau memang itu tantangan bagi Bapak Ibu. Kita tadinya belum mengenal online sama sekali, IT sama sekali, kemudian tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Nah, itu tantangan. Misalnya Bapak Ibu mengambil itu. Kemudian juga kesulitan saat berinteraksi dengan orang lain, bakal ada Bapak Ibu sebutkan. Kadang-kadang kita dengan rekan-rekan itu berbeda pendapat dan sebagainya. Bapak Ibu diminta untuk jujur saja, karena ini bukan tentang benar dan salah, tetapi saya sih ingin menilai kejujuran kita dan apa yang sudah kita upayakan selama ini. Dan juga kesulitan yang dihadapi. Apakah didengar Bapak Ibu suara? Bisa nggih volumenya? Ya. Berikutnya tentang langkah-langkah, tadi tantangannya ini, kemudian langkah-langkah apa untuk menghadapi tantangan itu. Kalau kita kan tidak boleh menyebut sulit ya, tapi menantang. Nah, itu tuliskan langkah-langkah strategis efektif yang diambil ya untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Misalnya Bapak Ibu ngobrol dulu santai, kemudian di situ memberikan pemahaman tentang program yang Bapak Ibu lakukan, sebenarnya itu manfaatnya ini, seperti itu, sehingga
teman-teman bisa memahami jika masalahnya adalah kurang dukungan terhadap program. Kemudian untuk permasalahan, Bapak Ibu paparkan permasalahan yang pernah dihadapi, sebutkan waktu kejadiannya secara jelas. Kalau saya waktu itu menyampaikan permasalahan yang saya hadapi ketika menjadi asesor PKG, karena waktu itu kan PKG taunya teman-teman hanya untuk guru ASN, untuk semata-mata kenaikan PAK gitu, sehingga ada apa ya, ada ini dari teman-teman yang belum paham, dan kita langkah permasalahannya itu dan langkah-langkah menjalin komunikasi dan sebagainya silakan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian upaya untuk memahami situasi, kemudian di sini Bapak Ibu sampaikan upaya dan peluang, kalau ada peluang yang muncul itu Bapak Ibu sampaikan juga. Kemudian ada pertimbangan dalam membuat keputusan. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa pertimbangan-pertimbangan yang Anda pikirkan ketika membuat keputusan gitu. Kalau saya waktu itu menjawab bagaimana agar keputusan-keputusan yang saya ambil itu bisa merupakan win-win solution atau itu bisa mengakomodir semua kepentingan di situ Bapak Ibu. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana nanti siswanya, bagaimana nanti gurunya, bagaimana nanti TU-nya, ada atau tidak dari warga sekolah atau stakeholder itu yang kemudian dirugikan. Jadi keputusan yang baik itu yang bisa memuaskan beberapa pihak. Sebenarnya tidak mungkin, tetapi paling tidak mengambil, menerima masukan, kemudian mengambil benang merah untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Ya. Kemudian catatan penting itu, Bapak Ibu, sebenarnya ada 5 dan itu beranak pinak, satu nomor banyak pertanyaannya, tetapi karena kita hanya spill istilahnya, jadi baru sampai ini saja yang saya sampaikan sebagai gambaran. Untuk selanjutnya sama seperti yang saya sampaikan di atas, intinya saat menjawab esai, Bapak Ibu usahakan jujur, no plagiarism, sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan plagiarisme karena itu nanti ada ceknya secara otomatis. Gitu. Kemudian no kopas tidak juga diperbolehkan untuk kopas jawaban orang lain karena pasti akan terdeteksi, dan pastikan semua pertanyaan terjawab Bapak Ibu, tidak ada yang terlewat, centang hijau, kemudian mengirimkan berkasnya. Saya kira itu untuk tips menjawab esai, dan tentu saja Bapak Ibu akan mengelaborasikan kalimat-kalimat dengan sangat lebih baik, disesuaikan dengan konteks dan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk lanjut ke tahap 2, tadi sudah disampaikan oleh Pak Topari yang terkait dengan wawancara dan praktek mengajar, Bapak Ibu. Satu yang penting saja, kalau detailnya Bapak Ibu bisa mersani di Juknis, bahwa praktek mengajar intinya kita diberikan waktu 15 menit, 10 menit itu untuk mengajar dan 5 menit untuk tanya jawab. Dan pastikan Bapak Ibu tidak overtime, karena ketika overtime itu akan dihentikan oleh asesi. Dan Bapak Ibu menyesuaikan praktek mengajar itu dengan RPP yang sudah diupload. Karena beberapa teman itu mendapat pengalaman kurang berhasilnya di praktek mengajar, karena ternyata ketika praktek mengajar itu menggunakan RPP yang berbeda, sehingga dari asesi tidak mendapatkan kesamaan langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian untuk pengalaman saya ketika praktek mengajar itu menggunakan 2 laptop Bapak Ibu. Jadi kita juga penggunaan IT itu sepertinya dilihat dan membantu kita juga ketika harus menyampaikan tujuan pembelajaran, kita bisa tinggal tunjukkan di slide.
Jadi pengalaman menggunakan 2 laptop, satu yang untuk slide, yang satu untuk Zoom, seperti itu, untuk memudahkan kita semua. Dan Bapak Ibu, saya menyarankan untuk memilih tempat-tempat yang sangat nyaman. Untuk selanjutnya, yang wawancara tadi, Bapak Ibu, intinya wawancara tidak akan jauh dari esai yang kita buat, maka saya sarankan Bapak Ibu sebelum diupload, itu Bapak Ibu harus sudah menyimpan dulu filenya, atau kalau saya dulu menulis dulu dalam Word, kemudian baru copy baru saya masukkan ke dalam dalam LMS itu, kemudian baru dikirimkan. Sehingga selama proses menunggu wawancara, kita bisa membaca-baca dulu apa ya yang saya jawab, karena jarak antara esai dengan wawancara itu sangat lama. Jadi biasanya banyak yang lupa dulu saya nulis apa. Tetapi kalau yang dituliskan itu jujur, insya Allah tidak akan ada yang terlupakan. Nah, ini contoh ketika kita micro teaching, itu tidak hanya badan kita, kepala kita yang nampak, tetapi juga seperti ini Bapak Ibu, sampai diperlihatkan contoh detailnya. Dan yang dinilai, ini ada 4 kompetensi ini, jangan lupa Bapak Ibu ada refleksinya di akhir, di bagian pembukaan, bagian inti, bagian penutup, itu dipastikan lengkap. Ya. Ikuti juknis yang ada, tempat dan suasana yang tenang, persiapkan alur pembelajaran yang jelas dan lengkap, kemudian tepat waktu. Saya dulu sampai menyengaja di depan saya taruh jam dinding, saking biar nggak overtime gitu. Jadi ketika saya lihat ngelirik jam dinding, oh tinggal 2 menit lagi nih, harus sudah refleksi nih saya gitu, sampai segitunya. Dan Bapak Ibu juga saya sarankan ada KSE ya, dalam mengajar kompetensi sosial emosional, seperti menanyakan kabar, seperti yang disampaikan Pak Topari tadi ya. Apa bahagia hari ini, gimana keadaannya, itu juga menjadi penilaian yang khusus dari asesi. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan secara teknis. Kalau Pak Topari tadi punya quote, saya juga mau menutup dengan quote nih. Itu 1% progress of a teacher invest big in student future. 1% progress dari guru merupakan investasi yang besar bagi masa depan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan dari Pak Topari maupun Bu Cahyani, begitu luar biasa ya. Mulai dari gambaran umum guru penggerak itu sendiri sampai bagaimana cara apa kita mendaftarkan, kemudian trik mengerjakan IC yang sudah dijelaskan oleh Bu Cahyani dengan sangat jelas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir, ini tadi ada yang baru bergabung juga, Nggih. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami persilahkan, monggo. Apa sudah jelas, Bapak Ibu? Tes dan tes sudah. Oke. Ini waktu untuk mendaftar kebetulan kan cuma tinggal 2 hari ya Pak ya. Tanggal 27 paling lambat ya Pak J. Nah ini, kalau tadi kita lihat dari data yang sudah masuk di link itu kan ada sekitar 56 guru yang mendaftar, Pak J. Namun yang apa Pak, yang valid atau yang apa ya? Yang tadi yang baru berapa tadi? Oh, yang diajukan baru 14 kalau nggak salah, nggih. Ya, artinya sudah selesai. Oh, udah selesai begitu. Lah ternyata ini di apa Pak, di partisipan kita itu hanya ada 30 ini berarti. 30 guru. Otomatis kan belum semua yang mendaftar itu mengikuti Zoom ini J, Pak J. Nah, semoga dari 30 ini Bapak Ibu semuanya termasuk yang 56 ini J. Sehingga harapan kami nanti dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Topari maupun Bu Cahyani itu
bisa membantu Bapak Ibu semua, setidaknya meringankan Bapak Ibu semua. Kalau kemarin Bapak Ibu itu masih bingung, misalkan gitu, sekarang sudah tercerahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Topari maupun Bu Cahyani. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum, kalau tidak ada yang bertanya, nanti kami akhiri ini, forum ini. Monggo Bapak Ibu, mumpung ketemu Ini dari untuk Pak Aris itu. untuk Gunung Kidul ini kami harapkan nanti bisa menambah jumlah guru penggerak yang sudah ada ini ya Pak Topari, karena kita kan punya 69 sekolah baik negeri maupun swasta. Harapan kami di semua sekolah itu nanti semua ada guru penggeraknya, sehingga nanti guru penggerak tersebut bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolah masing-masing. Gimana Bapak Ibu? Dari Pak Aris Setiawan. Wonten. Iya. Ya, monggo Bapak mulai badhe bertanya, silahkan. Pak Aris, monggo. Pak Aris, apakah bisa? Sudah bisa, Pak? Ya, monggo. Monggo Pak. Bisa enggak, Pak? Ya. Sama. Kalau di sekolah sudah ada guru penggeraknya, apakah mungkin kemungkinan lolos itu apakah besar, Pak? Itu satu-satu kan kayak Monggo Pak Topari, langsung jawab. Terima kasih Pak Aris Setiawan atas pertanyaannya. Apakah jika di sekolah itu sudah ada guru penggeraknya, kemungkinan lolosnya besar atau tidak? Jadi gini Pak Aris, kalau misalkan ditanya terkait dengan kemungkinan, saya menjawab adalah kemungkinan besar bisa diterimanya lebih besar. Kenapa? Karena ada proses asistensi dari yang sudah pernah lolos. Seperti itu. Misalkan ya, di tempat kami di SMA 1 Pelayan, saya sudah lolos di angkatan ke-6. Maka yang angkatan berikutnya biasanya saya ikut nimbrung untuk mendampingi. Seperti itu. Mendampingi secara one by one ya, face to face, bagaimana mendaftar dari awal sampai dengan akhir. Seperti itu. Termasuk saya sendiri waktu itu dibantu oleh teman saya di sekolah, yaitu Pak Hendi, sekarang angkatan 8. Pada saat beliau daftar lagi, ya saya juga ikut membantu, misalkan nyiapin apanya gitu kan. Sehingga saya katakan kalau misalkan di situ sudah ada guru penggeraknya, maka Bapak Ibu yang mau ikut bergabung dalam pendidikan guru penggerak itu bisa dikatakan lebih mudah. Kenapa? Ada yang sudah tahu perjalanannya, gitu ya. Ada yang sudah tahu proses dari awal sampai akhir, sehingga misalkan beliau tanya, kita itu bisa menjawab, memberikan arahan yang pas sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan, seperti itu Pak. Jadi kansnya lebih besar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah serius dan semangat Pak. Karena biasanya yang menjadi problem adalah ngelokro, atau bahasa yang lain adalah meletre gitu ya. Jadi semangatnya hilang sebelum selesai gitu. Sehingga yang perlu dijaga adalah semangat kita dari awal sampai dengan akhir. Karena ini bukan masalah cepet-cepetan gitu ya, tetapi adalah siapa yang bertahan. Karena pada saat proses pendidikan guru penggerak pun ada yang gugur gitu ya. Karena memang panjang. Waktu 6 bulan itu kalau kita jalani itu lama. Tetapi kalau kita jalani dengan enjoy, dengan kebersamaan, itu jadi tidak terasa seperti itu. Jadi gitu nih Pak Aris, prinsipnya kalau ada guru penggerak di sekolah tersebut itu sangat membantu. Sangat membantu ini bisa punya daya kontribusi gitu ya untuk kita bisa lolos seperti itu. Gitu aja Pak Arisnya. Mungkin Bu Cahya ada tambahan? Ya, sama Pak. Jadi menurut saya kemungkinannya itu bukan dari sana kemudian, oh ini sudah ada guru penggerak, berarti kalau ada yang daftar, ada mungkin
tambahan nilai atau apa, tidak, tetapi dari coaching yang akan dilakukan oleh guru yang sudah menjadi guru penggerak tersebut. Nah, itu yang memberikan kemungkinan yang besar untuk diterima. Ngaten Pak Aris. Bentar Bu, tambah satu lagi Bu pertanyaan. Nggih. Karena dari syarat itu kan minimal itu 3B ya. Itu bagi yang PNS. Kalau yang ASN kan nggak ada golongan seperti itu. Seperti saya P3K itu golongan 9. Apakah itu bisa masuk ke kriteria itu atau tidak? Terima kasih. Kalau yang mohon izin menjawab, kalau yang dari angkatan 6, 7, 8, 9 ya Pak Topari, itu kita teman-teman kita banyak Pak yang dari P3K kemudian lulus menjadi guru penggerak. Jadi kemungkinan juga menurut saya masih sama. Atau Pak Topari, Bu Eni mendapatkan referensi lain? Mungkin saya menambahkan, jadi sebetulnya kalau persyaratannya sendiri itu tidak ada 3B-nya ya, yang ikut itu. Tidak ada 3B-nya. Syarat untuk daftar di PGP-nya. Sehingga yang guru swasta pun aman-aman saja, gitu ya. Aman-aman saja untuk ikut. Kan Pak Aris ini belum 3B ya. Jadi tidak apa-apa Pak Aris, ikuti saja. Karena di persyaratan itu tidak mempersyaratkan 3B-nya. 3B itu apa ya? Itu nanti persyaratan kalau misalkan mau diangkat jadi kepala sekolah gitu kan. Karena di peraturan nya itu minimal adalah 3B. Nggih, ngapunten Pak. Ini menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Topari tadi. Sebenarnya untuk guru penggerak itu semuanya boleh mendaftar Bapak, nggih. Tetapi kemarin di pertemuan rapat koordinasi dengan DPGP kemarin, kami diminta untuk memprioritaskan yang 3B ke atas itu untuk sekolah negeri nggih Pak. Yang ngapunten kalau untuk swasta boleh, monggo silahkan. Nah, itu memang pertimbangannya dari BPGB kemarin adalah terkait dengan Permendikbudristek nomor 40 itu, Pak. Terus persyaratan untuk kepala sekolah itu kan 3B sih kalau di Permendikbud itu, dan itu hanya untuk mengakomodir semua yang 3B ke atas itu. Nanti untuk itu, Pak, mungkin stok nih. Stok untuk menuju ke sana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang di bawah 3B juga dipersilahkan untuk mendaftar. Ngaten, Pak. Terima kasih. Ada syarat, ada ditulisan juga ini ya, yang penting punya NUPTK dan 5 tahun seperti itu. Tapi kami mendorong kepada Bapak Ibu semuanya, baik itu yang kurang dari 3B juga monggo silahkan untuk memanfaatkan kesempatan ini yang hanya tinggal 2 hari lagi untuk mendaftar CGP. Itu kami dorong agar nanti guru penggeraknya Kabupaten Gunung Kidul khususnya jenjang SMK SMA ini bisa tidak sedikit nih, tapi banyak seperti apa yang ada di jenjang Dikdas itu luar biasa. Kami sangat mengapresiasi guru-gurunya termotivasi betul untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Mengatakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. Bapak. Saking pundi, Bapak? Dari SMK Negeri 1 Wonosari. Oh, silakan, Pak. Untuk surat rekomendasi itu apakah harus dari Waka SDM atau guru penggerak yang sudah ada, ataukah dibebaskan? Terima kasih. Monggo Pak Topari kalian Bu Cahya ingkang sampun nate mengikuti. Dari Pak Sinten tadi. Nama saya Widi, Pak. Oke. Jadi untuk surat rekomendasi itu Surat rekomendasi itu surat rekomendasi itu tidak harus dari bentar. Kan ada 2 surat itu ya Bu Cahya ya. Iya. Ada dua surat. Itu dua-duanya harus diisi itu, Pak. Ya, dua-duanya harus diisi. Sebentar, saya itu dulu itu
kan ada yang dari Pak Kepala gitu ya, itu wajib namanya surat dukungan gitu ya, surat dukungan. Kemudian ada yang dari teman sejawat. Kalau saya itu malah dari komunitas gitu ya, artinya tidak harus dari waka gitu ya. Kalau saya kembali pada saat saya ikut itu malah dari komunitas, jadi dari komunitas di luar sekolah malah kayak gitu. Jadi tidak harus gitu ya Pak. Iya. Kalau saya dulu sharing ya itu teman WKS kurikulum juga waktu itu dilalah teman yang di WKS kurikulum, tapi tidak harus juga Pak, bisa siapapun yang penting rekan sejawat. Baik, Karena ada prinsipnya ya Bu ya, dari sini sebetulnya hanya untuk menguatkan gitu ya bahwa kita itu memang layak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Gitu. Iya. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Oke. Ini Pak ada pertanyaan sampun nggih Pak Widi ngaten nggih. J, Bu, terima kasih. J, sami-sami. Ada pertanyaan di chat tadi yang Pak Sabto sampun dijawab Bu Eni dan Pak Topari. Bisa ya. Kemudian untuk Bu Brigita, halo Bu Brigita. Ingat saya tidak. Untuk micro teaching menggunakan RPP yang berbeda dari saat saya dulu waktu karena belum ada yang memiliki pengalaman, itu saya hanya dilalah sama. Tapi saya tidak tahu kalau disarankan untuk menggunakan RPP yang berbeda. Tetapi kalau sekarang itu ada tulisannya. Kalau sekarang ada tulisannya RPP yang micro teaching itu berdasarkan RPP yang diupload. Gitu Pak Anang. Jadi rekomendasi kok tidak wajib itu kalau sekarang ada. Kalau kita cermati, nanti Bapak Ibu bisa cermati juga di juknisnya, itu sekarang micro teaching diharapkan atau wajib menggunakan RPP yang diupload. Dan menurut saya aman bagi Bapak Ibu menggunakan RPP yang sudah diupload. Karena ketika kita mikro itu Bapak Ibu asesi juga menyamakan, melihat antara RPP dan mikro kita. Ngaten. Sami-sami Bu Brigita. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pertanyaan lagi? Di chat ini sudah dijawab semua ya Bu Cahya ya? Nggih, sampun. Sampun, Yang nggih. Pak Anang ini yang terkait rekomendasi nggih Pak? Pak Anang. Yang terkait RPP. Oh iya. Ya, nanti kita cermati. Memang rekomendasi sepertinya. Tapi kalau saya menyarankan itu disesuaikan. Format RPP tidak harus sama. Sesuai yang kita gunakan. Keseharian, yang penting komplit seperti itu. Itu hanya contoh sepertinya yang di SIM PKB. Ngaten ya Pak Tobari? Yeah. Ya. Ini dari mana ya? Dari Pak Sabto juga mau tanya untuk simulasi pengisian tiap-tiap item, mungkin ada videonya, gitu ya. Sebenarnya banyak ya di YouTube gitu ya. Bahkan di kanal guru penggeraknya sendiri, di web guru penggerak ada tutorialnya. Tapi pertanyaannya ya hampir mirip dengan yang tadi saya sampaikan di slide gitu ya. Nggak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan. Kemudian apakah kalau BTY apakah juga bisa masuk? Saya lihat di SIM PKB ada kesempatan lah. Kata kuncinya adalah ini Pak Sabto. Jika di SIM PKB itu sudah ada notif bahwa Bapak Ibu itu diberi kesempatan, ambil kayak gitu. Karena memang di sini tidak memperhatikan atau tidak memprioritaskan hanya PNS saja. BTY pun diperbolehkan. Kemudian untuk menambahkan Pak Anang, kok rekomendasi tidak wajib? Ya seperti hukum saja ya, ada wajib, ada sunnah. Kalau sunnahnya dilaksanakan kan berarti tambah lengkap gitu ya, tambah banyak pahalanya kayak gitu. Gitu ya Pak Anang ya. Yang diminta walaupun tidak wajib ya dianggap wajib kayak gitu, sehingga nilai kita itu penuh seperti itu. Dan itu akan memperkuat kita sebagai calon guru penggerak itu profilnya kelihatan. Oh iya, misalkan Pak Anang itu memang sangat layak untuk dipilih atau dipilih untuk mengikuti guru penggerak seperti itu. Itu Nji. Mungkin itu Bu.
Nggih, terima kasih Bu Cahya, Pak Topari. Baik Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup mungkin karena ini juga sudah pukul hampir setengah 11 Pak Topari. Kita sudahi pertemuan forum ini dan kami berharap Bapak Ibu dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cahyani maupun Pak Topari tadi bisa menambah semangat Bapak Ibu untuk nanti segera melengkapi berkas-berkasnya ya Pak Topari ya, untuk diupload di link pendaftaran CGP Angkatan 11 ini. Sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu, sayang untuk dilewatkan karena nanti Bapak Ibu setelah menjadi guru penggerak itu Bapak Ibu adalah menjadi agen ya Pak ya, agen atau teladan agen transformasi pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena memang ini sudah jam setengah 11 dan kami juga setelah ini ada acara Zoom lagi Pak dengan Dipora DIY. Untuk itu pertemuan forum pada siang hari ini marilah kita akhiri bersama dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Pak Topari, Bu Cahyani yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu di sela-sela waktu mengajarnya untuk hadir di forum ini. Matur sangat, mari kita akhiri bersama dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon Terima kasih maaf. Pak Ibu. Oke.